update-update video lainnya. Penyebab yang paling sering bikin ikan koki kita cepat mati itu tuh kualitas air. Kualitas air yang buruk sudah pasti itu bikin ikan kita kolaps. Nah, jadi apa sih yang perlu kita perhatiin dalam masalah ini? Yang pertama, teman-teman harus cek sumber air teman-teman. Kalau dari air tanah is okay. Tapi kalau itu dari PDAM, ada baiknya endapkan dulu selama 8 jam sebelum air PDAM tersebut bisa dipakai. Karena umumnya air dari PDAM itu mengandung klorin yang berbahaya buat ikan. Yang kedua, sistem filtrasi. Jadi filtrasi buat ikan itu yang baik tidak hanya filter mekanis, tapi ada proses biologis. Kenapa? Karena kotoran ikan koki itu juga menghasilkan limbah yang namanya amoniak. Dan amoniak ini adalah musuh utama dari kebanyakan spesies yang hidup di air. So, teman-teman harus lengkapin akuarium teman-teman dengan filter biologis. Apa aja sih? Banyak, ada biobol, karang jahe, dan lain-lain. Biofoam juga bisa dipakai. Oke, saya juga pernah bahas itu, mungkin bisa cek di channel saya. Oke, yang selanjutnya kandungan oksigen. Nah, kandungan oksigen ini penting banget. Pertama untuk kesehatan ikan, kedua untuk kualitas air itu sendiri. Proses filtrasi biologis di mana bakteri itu mengurai amoniak menjadi zat yang tidak berbahaya lagi atau nitrat sehingga air di akuarium itu aman, itu memerlukan oksigen. Jadi semakin tinggi oksigen, maka proses filtrasi biologis yang membuat air kita jadi bening itu akan lebih cepat dan lebih maksimal tentunya. Oke, kalau teman-teman bisa lihat ini proses perubahan amoniak nih kayak gini nih. Itulah kenapa kandungan oksigen sangat diperlukan di sini. Oke, berikutnya perlu teman-teman ketahui juga di dalam ekosistem air akuarium kita. Kalau udah lama itu ada namanya fitoplankton atau mungkin bakteri-bakteri dalam situ ya. Nah, bakteri-bakteri ini ketika malam dia akan melepas CO2 dan mengambil O2 atau oksigen, sehingga ketika malam hari kandungan oksigen di dalam air itu cenderung lebih menipis dan puncaknya terjadi di subuh, sehingga teman-teman perlu siapkan alat bantu tambahan seperti misalkan mushroom, air mancur, atau aerator. Nanti kita akan bahas tentang apa sih bedanya pakai aerator atau pakai air terjun, oke, di next video. Selanjutnya kapasitas. Jadi teman-teman nih kesalahan kebanyakan pemula termasuk saya dulu ya. Waktu kita melihara ikan mas koki itu kan lucu-lucu. Jadi setiap kali kita ke toko ikan atau ke toko akuarium kita ngelihat, wah ada ikan yang lucu lagi nih. Ada jenis baru, kita belum punya nih, kita maunya beli. Sedangkan bukan tank kita terbatas. Kita jejelin aja masuk. Akhirnya overkapasitas. Efeknya overkapasitas apa? Kandungan oksigen di dalam air berkurang drastis dan ikan koki pun cenderung stres gitu, dan kapasitasnya terlalu banyak. Di samping itu juga semakin banyak ikan mas koki, artinya kotoran yang dihasilkannya juga semakin banyak. So, teman-teman perlu pertimbangkan jumlah kepadatan ikan teman-teman terhadap kapasitas dari filter biologis teman-teman. Jangan sampai filter biologis teman-teman itu kapasitasnya kecil tapi kepadatan ikannya tinggi, jadinya kan si filter biologis tadi nggak mampu untuk menguraikan semua kotoran si ikan mas koki, sehingga air akuarium teman-teman kotor dan tingkat amoniaknya tinggi sehingga meracuni ikan-ikan kita, dan akibatnya ya seperti yang sering kita alami ya, ikan mas koki kita mati. Lanjut, masalah ketiga lagi nih, ini juga sama, sering banget di pemula termasuk saya dulu juga. Overfeeding. Ketika kita pengen ikan kita cepat besar, kita kasih makan terus secara berlebihan, dan mungkin kita salah dalam cara pemberian makannya atau polanya, atau tadi kita tidak memperhatikan faktor filtrasi kita. Filtrasi kita mampu nggak? Terus cara pemberian makan juga perlu diperhatikan, tergantung dari jenis makanan yang kita kasih. Misalkan gitu, kalau misalkan kita kasih makan dia pakai live food. Live food itu kan banyak kan dari alam, kita tidak bersihkan dan dia bawa penyakit, kita masukkan di sana di ikan kita, dan ikan kita kena penyakit yang dibawa dari luar. Jadi hendaknya kalau misalnya kita kasih makan live food, kita cuci dulu atau kita rendam dengan methylene blue atau dengan garam, ya setidaknya sudah kita bersihkan lah gitu, sehingga ketika kita masukkan di akuarium itu sudah bersih. Oke, yang selanjutnya kalau misalnya kita pakai pelet, kita perlu perhatikan pelet itu kalau kebanyakan dia bisa mengembang juga kan di perut dan bikin ikan kita terkena swim bladder.
gangguan gelembung renang, sehingga ikan kita kebalik dan bisa berakhir dengan kematian juga. So gimana teman-teman, perhatiin. Jadi kalau setiap jenis pelet itu kan beda-beda. Misalkan teman-teman pakai pelet lele, kalian coba dulu rendam di air. Teman-teman bisa lihat mengembangnya sebesar apa sih. Kalau misalkan dia mengembang, kalau mengembang besar gitu, teman-teman bisa bayangin gimana kalau misalkan teman-teman kasih makanan itu banyak ke perut koki, lalu di perut koki itu dia mengembang. Itu bisa menekan swim bladdernya, sehingga swim bladdernya rusak kan. Makanya sebaiknya, ini saran dari saya dan kebanyakan teman-teman juga, itu direndam. Jadi terutama untuk yang tipe sinking ya, tipe sinking itu lebih padat, sehingga bagusnya kita rendam. Kalau saya sendiri sih untuk yang floating juga saya rendam, jadi semuanya tenggelam semua, nggak ada lagi yang floating ataupun sinking. Menurut saya itu lebih aman. Kenapa? Karena kalau yang sinking dia lebih padat, sehingga saya rendam dulu supaya dia ngembang dulu, baru saya kasih makan ke ikan koki. Sedangkan kalau yang floating, dia kan dalamnya masih mengandung banyak kandungan udara ya, udara yang kalau kebanyakan dimakan oleh ikan koki bisa nyebabin kembung juga dan gangguan swim bladder juga. Jadi mau yang sinking atau floating tetap saya rendam. Oke, dan pola makan yang baik, ini saran dari saya. Kalau teman-teman mau ngasih makan ikan koki, lebih baik jumlahnya sedikit tapi kalinya yang banyak. Jadi misalkan sedikit tapi sehari 3, 4, 5 kali, daripada sekali atau 2 kali tapi langsung banyak. Itu banyak nyebabin gangguan pencernaan ikan koki. Yang selanjutnya itu perubahan suhu ekstrim. Ini kadang susah kita hindarin ya, terutama kalau misalnya kita melihara ikan kita di kolam outdoor atau akuarium kita di outdoor atau semi outdoor yang bersinggungan dengan udara luar secara langsung. Seringnya tuh ketika perubahan musim, udara itu fluktuasinya tinggi. Jadi misalkan itu siang suhunya 30, malam suhunya 22. Perubahan suhunya sampai 8 derajat Celcius itu bisa bikin ikan kita mati mendadak atau stres, sakit, dan mati. Jadi kalau bisa tuh punya termometer ya. Termometer itu kita set di akuarium kita, jadi kita bisa mantau perubahan suhu. Kalau misalkan perubahan suhu di tempat teman-teman itu terlampau tinggi, ada baiknya teman-teman pakai heater. Pakai heater yang mana fungsinya bukan buat ngangetin ya. Jadi heater itu bukan buat ngangetin air sebenarnya. Kecuali case tertentu ketika karantina ikan kita sakit ya. Tapi dalam kondisi normal, ingat, heater bukan alat untuk menghangatkan air, tapi dia lebih untuk menjaga suhu air, fluktuasi air, sehingga kalau bisa kita jaga hanya maksimal 2 atau 3 derajat. Kalau bisa sih cuma 2 derajat kita fluktuasi suhu. Atau perubahan suhu ini juga kadang waktu kita pemindahan ikan. Pemindahan ikan kita yang terburu-buru ya, dari misalkan satu kolam, misalkan kolam semen ke akuarium, kan suhunya beda. Kadang kita kasih ikan kita stres. Jadi bagusnya kita adaptasiin dulu lah. Kita campurnya pelan-pelan. Jangan langsung kita cemplung. Kita bawa sama air-airnya terus kita cemplungin. Jadi nggak langsung kaget gitu perubahan suhunya. Yang kelima nih stres. Kadang stres nih nggak tahu. Cuman intinya stres ini juga kan yang tadi sih, kondisi air, kondisi airnya, kondisi kepadatan, dan ada lagi tank mat. Teman-teman juga perhatiin tank matnya. Jadi kadang ada ikan, misalnya kita pengen campurin ikan koki dengan ikan lain, teman-teman harus perhatiin juga gitu. Jadi awal-awal ngasih itu lihat agresif nggak sih. Kalau dia agresif kadang bikin ikan koki kita stres. Misalkan sapu-sapu gitu ya, sapu-sapu kita taruh di dalam situ, terus sapu-sapunya sering ngejarin ikan koki kita lama-lama stres juga bisa bikin ikan koki kita mati. Terus ornamen juga ya. Ornamen ini teman-teman perhatiin lah, kalau bisa kalau untuk ikan koki sih jangan terlalu banyak ornamen. Kalaupun ada ornamen, ini pesan saya, ikan koki itu ikan yang nggak bisa berenang mundur. Jadi waktu dia nabrak misalkan ada ornamen yang tajam, dia bakal cenderung untuk nyeruduk aja terus gitu, karena dia nggak bisa mundur. Kalau teman-teman ngeliat ikan koki mundur itu biasanya dia ke bawah arus terus dia diem, bukan dia berenang mundur. Jadi reaksi spontan dia ketika dia menumbur, dia akan berusaha untuk melepaskannya dengan dia dorong gitu. Jadi kalau ornamen teman-teman tajam itu bisa ngelukain dan ya bisa bikin kan kita stres juga, trauma gitu. Atau misalkan teman-teman bikin gua-guaan, itu kan koki bisa nyangkut, nggak bisa keluar lagi karena tadi kan koki nggak bisa mundur. Yang keenam nih, penyakit. Jadi penyakit ini kadang dibawa oleh udara, kadang dibawa oleh air ketika kita water change, atau dibawa oleh ikan baru yang baru kita beli.
So, ini tips-tips aja untuk mengurangi peluang ikan kita supaya nggak mudah kena penyakit. Yang pertama, ketika teman-teman baru beli ikan baru, jangan langsung dicampur. Baiknya dikarantina dulu, kasih metin dulu, kasih garam dulu, supaya kalau misalkan dia bawa penyakit sudah dibersihkan dulu. Yang kedua, kasih garam di akuarium. Terus jangan lupa water change. Walaupun filtrasi kita sudah bagus gitu, tetap aja ada zat sisa dari hasil perubahan amoniak tadi. Dan zat sisa itu dibuang kemana? Lebih aman kita water change setiap 1 minggu atau minimal 1 bulan sekali lah. Supaya itu pengaruh juga buat nafsu makan ikan kita lebih bagus, ikan kita lebih cepat besar. Ya walaupun banyak yang bilang 6 bulan nggak apa-apa, baik-baik aja. Tapi kenapa enggak kalau ikan kita bisa lebih sehat dan pertumbuhannya lebih maksimal? So, jangan lupa subscribe channel kita dan ikutin terus video-video terbaru lainnya. Terima kasih udah nonton video kita dan salam.